Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu sekalian, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kekasan atom karbon. Oke, di sini ibu sudah tuliskan, ibu akan jelaskan. Atom karbon itu termasuk kepada golongan 4A. Dia mempunyai 4 elektron pada kulit terluar atau elektron valensinya 4. Sehingga kalau kita gambarkan struktur Lewis atom karbon itu digambarkan seperti ini. Nah, ini dia mempunyai 4 elektron, 1, 2, 3, dan 4. Atom karbon dapat mencapai susunan stabil seperti gas mulia dengan cara menangkap 4 elektron lagi. Sehingga atom karbon ini ketika dia ingin mencapai kestabilan, dia butuh 4 elektron lagi. Setiap atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal melalui penggunaan bersama 4 pasang elektron dengan atom lainnya. Contoh CH4. Tadi atom karbon punya 4 elektron, 1, 2, 3, 4 yang berwarna biru. Kemudian dia akan stabil ketika berikatan dengan hidrogen yang mempunyai elektron 1. 1 dengan atom H, 1 dengan atom C. 1 dengan atom H, 1 dengan C. Sehingga keseluruhannya kalau kita lihat ini dia punya 8 elektron. Ini sesuai dengan kaidah oktet. Yang 1, 2 ini juga stabil sesuai kaidah duplet. Jadi dia mengacu kepada konfigurasi gas mulia. Kekasan atom karbon dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen, baik dengan sesama atom C atau dengan atom-atom non-logam lainnya. Nah, dengan keunikannya dia punya 4 elektron tadi, atom karbon bisa membentuk ikatan kovalen. Ini ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 ataupun rangkap 3. Jika yang diikat oleh atom karbon adalah atom hidrogen, maka disebut senyawa hidrokarbon. Oke. Kemudian kemampuan atom karbon berikatan dengan sesama atom C dalam membentuk rantai karbon. Semakin banyak atom C dalam suatu molekul senyawa hidrokarbon, maka semakin banyak kemungkinan rumus struktur yang akan terbentuk. Nah, karena tadi C itu mampu dia membentuk rantai karbon, semakin banyak C-nya, kemungkinan rumus struktur yang terbentuk semakin banyak pula. Misal dari C9H20. Nah, kita gambarkan ini begini dia. C-nya 9 hanya 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga dengan 4 elektron C tadi, ini CH3. 3 tangan C mengikat H, satunya berikatan dengan rantai karbon berikutnya. Ini juga demikian, dia berikatan dengan C lainnya. Semakin banyak rantai C, semakin banyak karbon itu nanti, maka dia akan semakin banyak pula kemungkinan rumus struktur yang terbentuk. Berdasarkan atom C yang berikatan dengan atom C yang lainnya, suatu rantai dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Ada namanya atom C primer, ada atom C sekunder, ada atom C tersier, dan kuartener. Jadi kedudukan atom C dalam rantai ini punya nama-nama. Ada atom C primer, pengertiannya atom C primer adalah atom C yang berikatan dengan satu atom C yang lainnya dalam suatu rantai. Atom C sekunder, atom C yang berikatan dengan dua atom C lainnya dalam suatu rantai. Atom C tersier adalah atom C yang berikatan dengan 3 atom C lainnya. Atom C kuartener, atom C yang berikatan dengan 4 atom C lainnya. Oke, di sini akan Ibu jelaskan bagaimana kedudukan atom C itu. Baik, ini Ibu gambarkan lagi. Nah, kalau kita menggambarkan rantai karbon, misal tadi C9H20. Ini satu elektron berikatan dengan C berikutnya, berarti masih ada 3 elektron lagi. Nah, 3 inilah yang kemungkinan dia berikatan dengan hidrogen. Kita gambarkan di sini ada hidrogen. Begitu juga di sini.
Maka rumus sederhananya sebenarnya kita singkat begini saja. Yang C ini tadi, C dengan 3H ini kita singkat jadi CH3. Yang ini juga CH3. CH3, yang ini 1, 2, 3, 4 sudah habis, hanya tidak ada lagi. Yang ini 1, 2 tangan C mengikat tinggal, berarti hanya tinggal 2. Ini juga demikian. Yang ini 1, 2, 3, berarti masih ada satu lagi, berarti ini H. Ini sudah 1, berarti tinggal 3 lagi, CH3. Yang ini sudah 1, berarti CH3. Nah, tadi kita mau tahu yang mana atom C primer dan mana atom C sekunder, tersier, dan kuartener. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Jadi sehingga atom C primer itu dia begini. Nah, inilah yang C primer. Ini C primer. Karena dia mengikat satu atom C, ini juga C primer. Ini C primer. C primer, yang ini juga C primer. C sekunder mengikat dua atom C lainnya. Nah, kemungkinan dia ini, C yang ini. 1, 2. Ini C sekunder. Ini juga C sekunder. Tersier mengikat 3 atom C lainnya. 1, 2, 3. Maka yang tengah ini tersier. C kuartener mengikat 4 atom C lainnya. Yang tengah ini 1, 2, 3, 4. Ini kuartener. Nah, begitulah cara menentukan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Baiklah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.